Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Vio, dokter jaga di klinik pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak dengan nama siapa? Bapak Adi. Bapak Adi usianya berapa Pak? 29 tahun. Kemudian pekerjaannya apa Pak? PNS ya Pak ya. Kemudian untuk alamatnya sendiri di Sorong Permai. Kalau boleh saya tahu ada keluhan apa ya Pak yang bawa Bapak datang ke klinik pada siang hari ini? Oh, jadi buah zakar Bapak membesar seperti itu ya, Pak. Kalau boleh saya tahu sebelah mana, Pak? Kanan, kiri, atau di keduanya? Sebelah kiri ya, Pak. Baik, kemudian apa dirasa nyeri seperti itu, Pak? Nyeri ya, Pak. Ini udah berapa lama, Pak, munculnya? Udah sekitar 2 minggu. Baik. Kemudian nyerinya ini kalau diskalain antara skala 1 sampai 10 ada di skala berapa, Pak? 7. Kemudian biasanya nyerinya ini berkurang ketika Bapak lagi beraktivitas apa, Pak? Istirahat seperti itu ya, Pak. Semakin nyeri ketika Bapak melakukan apa? Olahraga, lari seperti itu ya, Pak ya. Kemudian Bapak ada riwayat punya penyakit kayak gini sebelumnya nggak, Pak? Nggak ada. Kalau dari keluarga sendiri tidak ada juga ya, Pak ya. Apa ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi kepada saya? Oh, baik. Oh, jadi 3 bulan yang lalu Bapak telah melakukan operasi juga ya, Pak ya, di buah zakar Bapak gitu. Kalau boleh saya tahu operasinya itu operasi apa ya, Pak? Oh, jadi Bapak nggak tahu gitu. Oh, oh, jadi Bapak tahunya dari dokternya cuma disarankan untuk melakukan operasi. Jadi Bapak melakukan operasi seperti itu ya, Pak. Baik, Pak. Jadi untuk menunjang hasil diagnosis saya, nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada uh, bagian genitalia Bapak atau buah zakar Bapak seperti itu. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, Pak, karena Bapak harus membuka celana Bapak. Kemudian juga saya nanti akan memegang atau melihat bagian dari alat reproduksi Bapak seperti itu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak silahkan menuju meja pemeriksaan sementara saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan patologis urogenital yakni sarung tangan, kemudian cairan lubrikan, kemudian dan pen light. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada skrotum dan penis pasien. Pak, silahkan membuka celananya terlebih dahulu, kemudian posisikan pasien pada posisi ternyaman dari pasien sendiri, yaitu bisa dalam posisi litotomi, bisa dalam posisi supine atau telentang, dan bisa dalam posisi berdiri. Baik, Pak, silahkan diposisikan senyaman mungkin ya, Pak ya. Kemudian untuk yang pertama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada penis pasien. Dilihat dari yang pertama yaitu dari warna kulit pasien, apakah terlihat adanya peradangan yaitu warna kemerahan. Kemudian dilihat juga apakah ada lesi pada kulit yaitu berupa karsinoma atau kondiloma. Kemudian bisa kita lihat juga dari kondisi kulit pasien apakah terdapat kordea atau tidak. Kemudian kita juga lihat dari glans penis pasien, apakah terdapat tanda-tanda peradangan atau tidak, apakah terdapat balanitis atau tidak. Kemudian kita lihat juga dari prepusium pasien, apakah sudah mengalami sirkumsisi atau sunat atau belum. Kemudian kita lihat dari meatus uretranya, posisinya apakah normal yaitu pada ujung penis atau pada dorsum penis yang mengindikasikan suatu epispadia atau pada ventral penis yang mengindikasikan suatu hipospadia. Dan kita lihat juga pada meatus uretra apakah terdapat discharge atau tidak. Dimana jika terdapat discharge metal mengindikasikan suatu infeksi gonore. Baik,
Kemudian saya akan melakukan inspeksi untuk skrotum pasien. Pak, silahkan bisa diangkat tenisnya. Baik, kemudian saya akan melakukan inspeksi pada skrotum pasien. Yang pertama yaitu dilihat dari warna kulitnya, apakah terdapat peradangan atau tidak. Kemudian dilihat dari lesi kulitnya, apakah terdapat infeksi atau tidak. Kemudian juga bisa dilihat dari ukuran dan posisinya, di mana posisi skrotum yang kiri itu lebih rendah daripada skrotum yang kanan. Kemudian juga kita lihat dari posisi testisnya, di mana testis yang kiri lebih rendah daripada testis yang kanan. Kemudian juga bisa kita lihat distribusi dari rambutnya, di mana pada usia pasien ini distribusi rambutnya udah masuk dalam tenor staging 5, di mana distribusinya yaitu telah mencapai bagian medial dari paha. Kemudian juga bisa kita lihat apakah ada pembengkakan dari skrotumnya sendiri yang mengindikasikan adanya suatu massa atau hernia. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari penis pasien. Permisi ya Pak. Yang pertama saya akan menilai dari corpora cavernosum dari penis pasien, dimulai dari radius penis hingga ke ujung penis di bagian lateral. Jadi tidak Pak, tidak ya. Jadi kita nilai konsistensi dari corpora cavernosum dari pasien, kemudian apakah ada massa atau tidak, kemudian apakah ada jaringan fibrosis atau tidak. Kemudian kita nilai corpora spongiosum dari pasien dan juga struktur ureter dari pasien. Permisi ya Pak. Jadi tidak Pak. Kita nilai apakah bagaimana konsistensinya, apakah ada massa atau tidak. Kemudian apakah terdapat jaringan fibrosis atau tidak. Jika terdapat jaringan fibrosis mengindikasikan suatu Peyronie's disease. Kemudian jika terdapat adanya nyeri mengindikasikan suatu periuretritis. Kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada skrotum dan testis pasien. Permisi ya Pak. Yang pertama kita lakukan pemisahan dari kedua testis terlebih dahulu. Kemudian kita raba. Kita nilai bagaimana konsistensi dari skrotum dan testis. Normalnya yaitu kenyal. Kemudian kita nilai dari permukaannya, normalnya yaitu rata. Kemudian kita nilai juga testisnya, normal mobile atau tidak. Normalnya yaitu mobile. Pak, nyeri tidak? Tidak ya Pak ya. Jika ada nyeri tekan mengindikasikan suatu kelainan yaitu orkitis. Kemudian kita nilai juga apakah ada nodul atau tidak. Kemudian juga kita nilai dari bentuk testisnya, normalnya yaitu bentuk oval. Kemudian kita nilai dari posisi testisnya, di mana posisi sebelah kiri itu lebih posterolateral daripada yang sebelah kanan. Kemudian dari ukuran testis sendiri kita menggunakan alat orchidometer. Di mana pada testis sebelah kiri terdapat pembesaran ukuran, yaitu berukuran 20 pada orchidometer. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada epididymis maupun vas deferens dari pasien. Misi ya Pak. Kita nilai vas deferens yang berada di sisi posterolateral dari testis. Kita nilai ke arah atas, di mana normalnya akan berbentuk seperti benang pintal. Kita nilai apakah terdapat massa atau nodul atau tidak, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, apakah terdapat pembengkakan atau swelling atau tidak. Dan pada sisi sebelahnya dengan penilaian yang sama, kita nilai dari
apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah terdapat pembengkakan atau tidak, dan apakah terdapat nodul atau tidak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada kantung kemih pasien. Permisi ya Pak. Perkusi ini dilakukan pada regio hipogastrika pasien. Kemudian diperkusi dari tepi atas simfisis pubis pasien hingga ke arah kranial hingga didapatkan suara timpani. Di mana suara redup mengindikasikan adanya distensi dari kantung kemih pasien karena volume urin yang lebih dari 500 cc, sedangkan jika suara timpani mengindikasikan volume urin yang ada di kantung kemih yaitu sekitar 150 cc atau tidak terdistensi. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya akan melakukan penilaian pada prostat pasien yang dilakukan dengan metode colok dubur. Kemudian kita nilai diameter dari prostat lateral dari pasien, yaitu normalnya kurang lebih 4 cm. Kemudian kita nilai juga apakah teraba sulcus medianus dari pasien, kemudian apakah juga teraba polus cranialis dari pasien. Kemudian kita nilai apakah simetris atau tidak prostat pasien. Kemudian kita nilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak Pak. Kemudian kita nilai juga apakah ada massa atau nodul pada prostat pasien. Kemudian kita nilai juga konsistensi dari prostat pasien, di mana normalnya yaitu konsistensinya kenyal. Kemudian kita nilai juga permukaan dari prostat pasien yang normalnya yaitu rata. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks bulbocavernosus dengan menjepit glans penis dari pasien. Jika refleks bulbocavernosus pasien normal, akan terasa sphincter ani menjepit jari kita yang masuk pada dubur pasien. Di mana refleks bulbocavernosus ini berada pada sakral 2-4. Jika refleks ini bernilai negatif atau tidak teraba atau tidak terasa adanya jepitan dari sphincter ani, menandakan adanya kerusakan pada jalur refleks. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi skrotum, di mana pada pemeriksaan ini dibutuhkan cahaya ruangan yang redup. Kemudian kita butuhkan satu buah senter atau pen light. Kemudian kita sinari bagian belakang skrotum. Jika skrotum berpendar kemerahan, mengindikasikan bahwa terdapat cairan serous pada skrotum yang menyebabkan skrotum membesar atau membengkak. Namun jika tidak terdapat adanya skrotum yang berpendar kemerahan, mengindikasikan bahwa yang menyebabkan skrotum membengkak atau membesar yaitu karena adanya suatu massa padat atau adanya suatu bekuan darah. Baik Pak, pemeriksaannya telah selesai. Bapak silahkan merapikan baju dan celana kembali, sementara saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.
Baik Pak, jadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi didapatkan pada hasil pemeriksaan inspeksi terlihat kantung dari buah zakar Bapak itu bertambah besar ya Pak ya. Kemudian juga terlihat adanya bekas operasi pada kantung buah zakar sebelah kiri. Kemudian pada pemeriksaan palpasi juga didapatkan adanya nyeri tekan pada buah zakar Bapak sebelah kiri. Kemudian juga untuk konsistensi dan ukuran dari buah zakar Bapak normal, hanya kantung buah zakar Bapak terjadi penambahan volume seperti itu. Kemudian juga pada pemeriksaan transluminasi yang tadi saya lakukan penyenteran seperti itu Pak, didapatkan juga adanya kantung dari buah zakar Bapak itu berpendar kemerahan ya Pak ya, mengindikasikan bahwa pembesaran dari kantung buah zakar Bapak itu dikarenakan adanya suatu akumulasi cairan seperti itu Pak. Jadi tadi Bapak juga menjelaskan bahwa Bapak ada riwayat operasi 3 bulan yang lalu ya Pak. Nah jadi operasi itu yang bisa memicu terjadinya gejala ini Pak. Jadi dari hasil diagnosa saya, Bapak kemungkinan menderita hidrokel. Jadi terjadi suatu kumpulan cairan seperti itu di kantung buah zakar Bapak yang menyebabkan buah zakar Bapak terlihat membesar seperti itu Pak. Jadi untuk itu saya akan melakukan rujukan seperti itu Pak kepada bagian yang lebih ahli untuk penanganan dari penyakit Bapak ini. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, ini adalah surat rujukannya Pak, silahkan ditanda tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Pak. Baik Pak, mungkin seperti itu. Apakah Bapak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya Pak ya. Baik Pak, semoga lekas sembuh.